salam kader siap utus. Salam sehat untuk kita semua. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan di tengah-tengah aktivitas kita pada saat hari ini. Dan saat hari ini kita sama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam renungan mingguan kita yang kita ambil dari buku Bina Muda. Teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setiamu di dalam sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa, di dalam kerendahan hati kami ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, memohon tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, berikan kami hikmat agar apa yang kami baca dan kami dengar dan kami renungkan bersama-sama ya Tuhan dapat kami mengerti dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ampunkanlah setiap salah dan dosa kami. Inilah doa anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Oke, pembacaan kita pada minggu hari ini, tepatnya di minggu ketiga di bulan Juni 2020, yaitu terambil dari Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi, dari Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Doa Kepercayaan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Dalam buku Bina Muda diberi judul yaitu merengek. Ya, merengek. Tentu kita semua tahu bahwa merengek adalah salah satu kebiasaan anak kecil ya, ketika membutuhkan sesuatu. Sepertinya kebiasaan ini biasanya tidak dilakukan kepada semua orang. Dia hanya melakukan pada orang-orang terdekatnya saja, seperti kepada ayahnya, kepada ibunya, kakaknya, atau teman-teman sebayanya. Mereka merengek. Nah, rengekan seorang anak kecil ini biasanya dilakukan pada orang-orang yang dianggapnya mampu memberikan solusi atau jalan keluar. Orang yang lebih dewasa ini seringkali yang mereka tujukan ketika dia menginginkan sesuatu. Nah, kalau melihat seperti itu, jujur ya, pasti dalam pikiran kalian semua kadang merasa, ini anak kenapa ya? Merasa kadang, ini kok anak rewel banget. Aduh, manja sekali. Atau biasa juga kalian, kenapa sih nih ngejengkelin banget? Mau banyak maunya gitu. Nah, dalam pembacaan kita, bagaimana ketika Daud merengek kepada Tuhan? Apakah Daud itu dikatakan sebagai anak kecil? Tentu tidak ya guys. Kesan yang kita dapatkan dari pembacaan kita di Mazmur 13 ayat 1 sampai 6 kurang lebih seperti ini. 4 kali kata-kata yang kita baca, yaitu ada tulisan berapa kali.
Di sini menunjukkan bahwa rengekan Daud itu sungguh amat serius atau juga sangat manja. Dalam ayatnya kedua sampai ketiga. Akan tetapi kita tidak bisa menghakimi Daud dengan pernyataan sepihak kita, sebab tentu saja Daud memang bukanlah anak kecil lagi yang suka merengek yang kita tahu ya. Dia adalah seorang raja yang sangat disegani. Lalu mengapa dia merengek dalam pembacaan kita? Merengeknya kepada Tuhan. Nah, alasannya adalah karena Daud punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia adalah orang yang sangat percaya bahwa hanya Tuhan saja yang bisa memberikan solusi terbaik baginya dalam persoalan apapun. Nah, dalam pembacaan di ayat yang ke-6, di situ dikatakan, tetapi aku pada kasih setiamu, aku percaya. Dia percaya nih. Percayaannya membuat sangat mendesak Tuhan agar diselamatkan. Kegigihan Daud yang merengek tersebut mengingatkan kita pada perumpamaan hakim yang lalim dan seorang janda dalam Lukas 18 ayat 1-8. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah akan membenarkan setiap orang yang siang malam berseru kepadanya. Ia tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong mereka. Itu di dalam pembacaan Lukas 18 ayat 7-8. Alkitab mengingatkan kita demikian. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Itu ada di Mazmur 118 ayat 8. Dalam suasana yang sekarang atau yang kita rasakan dalam pandemi COVID-19, kita pasti ya banyak PPGT yang ya merasa, bukan PPGT aja sih, semua umat di dunia ini lagi ngerengek ya. Tapi nggak hanya dalam pandemi ini, kita juga sebelum pandemi ya sering merengek ya. Mau di sekolah misalnya bingung, aduh ntar mau lanjut sekolah di mana, ntar mau lanjut kuliah di mana, aduh ntar kalau sudah selesai kuliah mau kerja di mana ya, bingung deh pokoknya, dan lain-lain. Semuanya pasti kalau boleh dibilang mungkin galau ya, merengek-rengek, kalau bahasa orang dewasanya galau. Nah di sini apa yang Tuhan ingin sampaikan? Apakah itu wajar kita merasa seperti itu? Ya, di sini dikatakan itu wajar karena Tuhan bersabda, sesungguhnya barang siapa percaya, apapun juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya agar Bapa dimuliakan, dalam Yohanes 14 ayat 12-13. Wah, ternyata benar ya, di Alkitab ada tuh jawaban setiap kita lagi galau atau lagi sedang merengek-rengek. Nah, tetapi harus dicatat ya teman-teman PPGT yang dikasihi Tuhan, bahwa merengek pada Tuhan sangat berbeda dengan sekedar merengekkan manja atau rewel. Hal tersebut adalah sebuah bentuk nyata dari keteguhan iman, bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya jawaban atas semua persoalan dan sumber keselamatan dari ancaman apapun juga. Ketaatan iman kepada Tuhan sesungguhnya sudah merupakan wujud nyata bahwa kita hanya mengandalkan Tuhan untuk setiap hal. Oke, ayo kita memaksakan diri untuk tetap mengandalkan Tuhan walaupun ancaman-ancaman, godaan-godaan, tawaran-tawaran yang menggiurkan kita itu memancing kita untuk beralih kepada hal-hal lain yang dianggap orang mampu memberi solusi. Ya, apalagi solusi-solusi instan ya. Hati-hati nih guys. Nah, Tuhan adalah satu-satunya jawaban, jaminan, dan solusi untuk persoalan kita nih. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, jangan merengek di media sosial ya, itu sebenarnya nggak baik. Karena
Tidak perlu kita mencari perhatian di sosial media maupun kita yang sedang galau. Tapi pertama dan yang utama adalah dalam renungan kita merengeklah kepada Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi jangan sekali-sekali kita galau ataupun mencurahkan isi hati kita lewat sosial media. Nah, merengek boleh saja, tapi kita yakin dan percaya bahwa setiap masalah dan pergumulan kita, Tuhan pasti tahu jalan solusinya yang terbaik. Jadi kalau ada apa-apa, kita berdoa aja kepada Tuhan, mohon tuntunan dan penyertaannya. Amin. Nah, pertanyaan reflektif kita pada minggu hari ini yang pertama. Apakah Tuhan adalah satu-satunya sumber jawaban untuk setiap persoalan saya? Jawab ya. Yang kedua, sanggupkah saya berjalan untuk tetap percaya bahwa Tuhan sebagai sumber solusi satu-satunya walaupun banyak masalah dan ancaman bagi diri saya? Jawab ya di dalam hati kalian. Terus respon atau rencana aksi pastoral kita yang pertama yaitu menjauhkan diri dari segala bentuk keinginan atau mengandalkan hal lain di luar Tuhan ketika sedang menghadapi masalah. Yang kedua, kita wajib mendiskusikan hal-hal yang sering diandalkan ketika menghadapi masalah. Jadi jangan terlalu dipendam. Nah, jangan juga langsung diungkapin di media sosial. Kita berdoa. Kalau perlu, kalau misalnya masih kurang lega, kita mungkin bisa ke ibu pendeta atau bapak pendeta di jemaat kita untuk kita sharing, kita berbagi cerita, mungkin kita akan didoakan dan kita akan dibantu sedikit. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa untuk setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih buat kasih setiamu. Ya Tuhan, saat ini kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, apa yang menjadi renungan kami pada saat ini ya Tuhan, kiranya ini menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan kita, agar kita tetap selalu mengandalkan Engkau dalam situasi apapun. Ya Bapa, pada saat hari ini ya Tuhan, kami berdoa buat kehidupan kami Tuhan, anak-anak-Mu baik yang sedang menjalani masa pendidikan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami ya Tuhan dalam masa pendidikan, agar kami dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan meraih cita-cita kami. Berkati guru-guru di sekolah ya Tuhan dalam mengajar dan membimbing kami. Ya Bapa, kami berdoa juga buat diri kami Tuhan yang dalam meniti karir dan pekerjaan sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai pengusaha ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati kami ya Tuhan, memberkati dan menjamah kehidupan kami sebagai pekerja-Mu. Jadikanlah kami terang ya Tuhan dimanapun kami berada, Tuhan kiranya menyertai. Ya Bapa, berkati kami ya Tuhan, yang mungkin saat hari ini sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan memberkati kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, agar di waktu yang tepat Engkau telah memberikan kami sebuah pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan buat kehidupan kami, pemuda-pemudi-Mu ya Tuhan, di Gereja Toraja ya Tuhan, kiranya setiap kami pemuda-pemudi-Mu Tuhan, Engkau berkati dalam kehidupan kami, dalam pergaulan kami, dalam menjalin hubungan sesama kami ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami, dan ya Tuhan berkati kami juga dalam kehidupan kami ya Tuhan, setiap rencana dan usaha kami kiranya Engkau tuntun dan sertai. Ya Bapa, di saat ini kami berdoa juga ya Tuhan buat kedua orang tua kami,
buat Bapak, Ibu yang dimanapun mereka berada, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka. Berkati dia Tuhan, beri hikmat, jauhkanlah dari segala kuasa jahat dan mara bahaya. Ya Bapa, yang mungkin orang tua kami jauh di sana ya Tuhan, kiranya kami tetap satu dalam doa dan saling mendoakan. Bapa, di saat ini juga kami berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, khusus dalam menghadapi situasi pandemi yang dirasakan oleh seluruh umat-Mu ya Tuhan di muka bumi ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan dalam cari solusi yang terbaik ya Tuhan dalam menghadapi pandemi ini. Ya Bapa, pada saat hari ini juga kami berdoa ya Tuhan buat gembala-Mu ya Tuhan, buat pendeta kami di jemaat kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati pendeta kami ya Tuhan, memberkati setiap majelis, setiap pelayan-Mu ya Tuhan. Kiranya mereka saling bergandengan tangan ya Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah pelayanan di jemaat-Mu. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat pengurus PPGT, baik yang dari pusat hingga ke jemaat-jemaat ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberi kami satu hati untuk tetap semangat melayani-Mu ya Tuhan di dunia ini. Ya Bapak, kami berdoa juga buat pengurus di PPGT Klasis dan teman-teman kami ya Tuhan yang ada di Klasis Kutai Timur, yang ada di jemaat Prima, di jemaat Rama, di jemaat Marendeng, di jemaat Elim, di jemaat Immanuel Teluk Lingga, di jemaat Jabdan Kanaan Muara Wahau. Kiranya Engkau memberkati juga teman-teman kami yang ada di jemaat Kalvari Bengalon, di jemaat Gloria Pangadan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami semua ya Tuhan. Kami tahu bahwa teman-teman kami beberapa ya Tuhan jemaat mungkin kami sangat jauh untuk menjangkaunya, tapi ya kami yakin dan percaya bahwa dalam doa ini kami sama-sama dikuatkan dan disatukan di dalam nama-Mu Tuhan. Ya Bapa, ampunkanlah setiap dosa kami, kiranya Engkau senantiasa ada bersama kami dalam setiap sulur langkah kehidupan kami. Ya Bapa, inilah doa anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke, teman-teman yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.